Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Frita Rasa Ramadhani dengan NIM 23051020114, Prodi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan tiga materi saya. Yang pertama, Artificial Intelligence atau yang biasa disebut AI. Teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer yang mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Dan yang kedua, Metaverse. Penggabungan antara dua dunia nyata dengan dunia digital. Dan yang ketiga, Distributed Ledger Technology atau DLT. Suatu teknologi yang memungkinkan pencatatan transaksi keuangan atau data secara terdesentralisasi dan terdistribusi di seluruh jaringan. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu Artificial Intelligence atau AI. Pengertian dari text meaning. Text meaning juga dikenal sebagai text analytic atau natural language processing atau NLP, adalah suatu teknik dalam pengolahan bahasa alami yang bertujuan untuk mengekstraksi informasi yang bermakna dari teks. Tujuan utama text meaning adalah mengubah teks yang tidak terstruktur menjadi struktur yang dapat diolah untuk mendapatkan wawasan atau pengetahuan baru. Dan berikut adalah penjelasan lebih detail tentang text meaning. Yang pertama, yang saya akan bahas yaitu tentang dampak positif dan negatif dari text meaning. Yang pertama, dampak positif. Pengetahuan yang mendalam. Dampak positif dari text meaning. Yang pertama, pengetahuan yang mendalam. Text meaning dapat membantu organisasi untuk menggali pengetahuan mendalam dari data teks, termasuk tren, pola, dan informasi yang mungkin tidak terdeteksi secara manual. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Automatisasi dalam analisis teks dapat meningkatkan produktivitas, memungkinkan organisasi untuk mengelola volume besar data teks dengan lebih efisien. Yang kedua, dampak negatif. Yang pertama adalah dampak negatif dari text meaning. Yang pertama adalah kesalahan interpretasi. Terdapat risiko kesalahan interpretasi karena pemrosesan bahasa alami yang kompleks. Algoritma mungkin salah mengartikan konteks tertentu. Yang kedua, keamanan dan privasi. Penggunaan text meaning memunculkan masalah keamanan dan privasi karena data teks sering kali berisi informasi sensitif, perlindungan data, dan privasi yang krusial. Berikut, kelebihan dan kekurangan text meaning. Yang pertama, kelebihan ekstraksi informasi otomatis. Text meaning dapat secara otomatis mengidentifikasi dan mengekstraksi informasi kunci dari teks, menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, analisis sentimen. Memungkinkan analisis sentimen untuk memahami pandangan dan perasaan dari teks pelanggan, ulasan, atau media sosial. Kekurangan text meaning. Kesulitan dalam bahasa yang rumit. Memproses bahasa yang kompleks atau sangat teknis dapat menjadi tantangan, terutama jika terdapat banyak variasi dan perubahan terminologi. Kedua, keterbatasan pemahaman konteks. Meskipun kemajuan dalam NLP, algoritma masih dapat kesulitan memahami konteks dan nuansa dalam teks. Contoh berikut adalah contoh dari text meaning. Yang pertama, analisis sentimen di media sosial. Penggunaan text meaning untuk menganalisis sentimen berkonsumen berdasarkan ulasan di platform media sosial seperti Twitter atau Facebook. Yang kedua, pengelompokan dokumen. Mengekstraksi kategori atau topik dari koleksi dokumen besar untuk membantu organisasi menyusun informasi dengan lebih terstruktur. Ketiga atau yang terakhir, ekstraksi informasi medis. Menggunakan text meaning dalam riset medis untuk mengidentifikasi pola-pola dalam literatur medis dan mengumpulkan informasi penting. Berikut ini adalah materi yang kedua yang akan saya sampaikan, yaitu tentang metaverse. Pengertian virtual reality atau VR. Virtual reality adalah teknologi yang menciptakan lingkungan simulasi komputer yang sepenuhnya imersif. Dengan menggunakan headset VR khusus, pengguna dapat sepenuhnya terlibat dalam pengalaman digital yang tampak dan terasa seperti dunia nyata. Yang kedua, pengertian augmented reality atau AR. Augmented reality di sisi lain melibatkan penambahan elemen-elemen digital atau informasi ke dalam dunia nyata. Ini dapat diakses melalui perangkat seperti smartphone, tablet,
atau kacamata khusus AI. Berikut adalah dampak positif dari VR dan AR. Yang pertama, pendidikan. VR atau AR dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran dengan menyediakan simulasi interaktif dan pengalaman praktis. Yang kedua, pengembangan produk. Dalam industri, teknologi ini digunakan untuk merancang dan menguji prototipe produk sebelum produksi massal. Yang ketiga, pelatihan. VR digunakan untuk melatih profesional dalam situasi beresiko tanpa risiko nyata, seperti latihan medis atau militer. Berikutnya, dampak negatif VR dan AR. Yang pertama, ketergantungan. Pengguna berlebihan VR atau AR dapat menyebabkan ketergantungan dan isolasi sosial. Yang kedua, masalah kesehatan. Beberapa orang mungkin mengalami mual dan sakit kepala saat menggunakan teknologi ini, yang dikenal sebagai motion sickness. Yang ketiga, biaya. Perangkat keras dan perangkat lunak yang berkualitas tinggi untuk VR dan AR dapat sangat mahal dan membatasi aksesibilitasnya. Yang ketiga, kelebihan VR dan AR. Impressive experience. Impressive experience. Pengalaman mendalam dan imersif memberikan sensasi nyata kepada pengguna. Yang kedua, pengembangan produk inovatif. Mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan desain. Ketiga, pelatihan yang efektif. Efektif dalam pelatihan di berbagai industri tanpa risiko nyata. Kekurangannya, biaya tinggi, perangkat keras dan perangkat lunak berkualitas tinggi sering dikali mahal. Isolasi sosial. Penggunaan VR dalam jangka panjang dapat menyebabkan isolasi sosial. Yang ketiga, tantangan kesehatan. Beberapa orang mengalami efek samping seperti mual atau sakit kepala. Contoh, berikut adalah beberapa contoh yang saya ambil untuk VR dan AR. Yang pertama, contoh VR, Oculus Rift, headset VR yang digunakan untuk bermain game dan pengalaman VR lainnya. Yang kedua, HTC Vive, perangkat VR dengan controller gerak yang memungkinkan interaksi langsung dalam ruang virtual. Dan contoh AR, Pokemon Go, game mobil yang menggunakan AR untuk menampilkan karakter Pokemon dalam dunia nyata melalui kamera smartphone. Yang terakhir, Microsoft HoloLens, kacamata AR yang menyajikan elemen digital ke dalam lingkungan fisik pengguna. Dan ini adalah materi ketiga tentang JLT. Saya mengambil salah satu materi, yaitu blockchain technology. Blockchain adalah suatu teknologi yang menyediakan cara untuk mencatat dan menginformasi transaksi digital secara aman, terdesentralisasi, dan transparan. Ini melibatkan serangkaian blok yang saling terhubung, masing-masing berisi data transaksi dan dienkripsi menggunakan kriptografi. Berikut adalah dampak positif blockchain teknologi. Yang pertama, keamanan tinggi. Blockchain menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi. Data yang sudah masuk ke dalam blok tidak dapat diubah. Kedua, desentralisasi. Tidak ada otoritas pusat yang mengendalikan blockchain, sehingga mengurangi risiko kegagalan satu titik. Yang ketiga, transparansi. Semua transaksi dapat dilihat oleh semua pihak yang berpartisipasi, meningkatkan transparansi. Dan yang berikutnya, dampak negatif blockchain teknologi. Yang pertama, biaya energi tinggi. Beberapa protokol blockchain, terutama yang berbasis Proof of Work atau POW, membutuhkan daya komputasi yang tinggi dan menghasilkan dampak lingkungan yang signifikan. Kedua, skalabilitas. Beberapa blockchain mengalami kesulitan dalam menangani jumlah transaksi yang tinggi secara simultan. Yang ketiga, ketergantungan pada internet. Fungsi blockchain sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan blockchain teknologi. Yang pertama, keamanan. Transaksi dienkripsi dan dihubungkan satu sama lain membuatnya sulit untuk dimanipulasi. Yang kedua, desentralisasi. Tidak ada entitas tunggal yang mengendalikan data atau transaksi. Yang ketiga, efisiensi. Proses transaksi dapat lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan sistem tradisional. Kekurangannya,
Biaya energi. Proses penambangan yang intensif energi dapat menjadi mahal dan berdampak negatif pada lingkungan. Dua, skalabilitas. Beberapa blockchain kesulitan menangani jumlah transaksi yang besar. Tiga, penerimaan masyarakat. Masih banyak ketidakpastian dan kurangnya penerimaan dalam masyarakat luas. Dan saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu saya akan mengambil salah satu contohnya, yaitu tentang Bitcoin. Bitcoin adalah cryptocurrency yang pertama dan paling terkenal menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat semua transaksi. Dan dampak dari Bitcoin meningkatkan kesadaran tentang mata uang digital dan teknologi blockchain. Kelebihan dan kekurangan Bitcoin yang pertama kelebihannya desentralisasi, transparansi, dan keterbatasan pasokan membuatnya menarik sebagai bentuk investasi. Kekurangannya volatilitas harga yang tinggi dan kritik terhadap dampak lingkungan penambangan Bitcoin. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.